Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan program tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Al-An'am halaman 146. Pada surah Al-An'am ayat 138 sampai 142 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat 138, biza'mihim, zain boleh didammah menjadi bizu'mihim. Kemudian hurrimat dhu, tak ketemu dha boleh diidgham, hurrimat dhuhuruha. Kemudian pada ayat 139, wa iyyakum maitatan boleh dibaca wa in takun, berarti diganti tak. Mayyitatun, maka yaknya boleh di tasdid dan tak marbutahnya boleh di dhammah. Ayat 140, qatalu boleh dibaca qattalu, berarti taknya ditambah tasdid. Kemudian ayat 141, wahwa, haknya boleh disukun menjadi wahwa. Kemudian ukuluhu, kafnya boleh disukun menjadi ukluhu. Kemudian samarihi boleh dibaca sumurihi dan artinya tidak berubah. Kemudian ayat 142, khutuwat, ta-nya boleh disukun menjadi khutwat. Razaqakum, qaf ketemu kaf, ini boleh idgham, razaqkum. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah An'am ayat 138. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka siapa? Orang-orang kafir. Hadhihi, ini adalah an'amun, ternak-ternak. Wa harthun, dan tanaman-tanaman. Hijrun, yang haram. Maksudnya haram gimana? La yata'amuha, tidak boleh memakannya illa man nasya, kecuali orang yang kami kehendaki.
Ucapan seperti itu biza'mihim, dengan persangkaan mereka alias tanpa dasar dalil. Jadi maksudnya orang-orang kafir punya tingkah suka menghalalkan tanpa dasar, mengharamkan tanpa dasar. Nah, maka ini diceritakan oleh Allah dalam Quran supaya diambil pelajaran. Jangan seperti orang-orang kafir. Yang Allah halalkan, halalkan. Yang Allah haramkan, haramkan. Yang tidak ada dalil halal haramnya, jangan berani-berani mengatakan ini halal atau ini haram. Tapi memang hukum asal segala sesuatu adalah halal dari makanan-makanan yang ada di atas muka bumi, kecuali kalau diharamkan oleh Allah atau Rasul, barulah menjadi haram. Kemudian wa an'amun, dan ada ternak-ternak hurrimat yang diharamkan duhuruha, punggungnya. Maksudnya orang-orang kafir menentukan ada ternak-ternak tertentu, kalau sudah memiliki sifat-sifat tertentu, maka tidak boleh ditunggangi. Contohnya apa? Contohnya yang disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 103, dan ini sudah kita bahas dulu. Allah mengatakan, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Jadi ada hewan bahirah, hewan sa'ibah, hewan wasilah, hewan ham. Ini semua adalah hewan-hewan yang dilarang oleh orang-orang kafir untuk ditunggangi. Kenapa? Karena sudah dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Nah, seperti ini tidak ada dasar dalilnya. Kemudian wa an'amun, dan ada ternak-ternak la yalkuruna smallahi 'alaiha, yang mereka tidak menyebut nama Allah terhadapnya, iftira'an 'alaih, karena membuat-buat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah hewan yang disebut sebagai bahirah oleh mereka, di mana hewan bahirah ini sudah dipersembahkan untuk arca mereka, sehingga mereka tidak gunakan untuk ibadah haji di atasnya. Itulah yang dimaksud mereka tidak zikir kepada Allah di atasnya, maksudnya tidak boleh digunakan untuk haji, karena haji termasuk zikir. Apakah itu ada dalilnya? Tidak. Makanya Allah mengatakan iftira'an alaih, itu hanya membuat-buat kedustaan. Maka Allah mengancam mereka. Allah mengatakan saya juzihim, Allah akan membalas mereka bima kanu yaftarun, dengan apapun yang adalah mereka dulu membuat-buat, yaitu membuat-buat hukum atas nama Allah padahal tanpa dasar sama sekali. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita sebagai umat Islam jangan meniru tingkah orang-orang kafir, mengatakan ini halal, mengatakan ini haram, padahal tidak ada dasar sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an pada surat yang lain, yaitu surat Yunus ayat 59. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin. Apa pendapat kalian tentang rezeki yang diturunkan oleh Allah untuk kalian? Faja'altum minhu haraman wa halala. Lalu kalian jadikan sebagiannya halal, kalian jadikan sebagiannya haram. Dasarnya apa seperti itu? Allah katakan, Qul Allahu adzina lakum. Apakah Allah mengizinkan kalian membuat hukum seperti itu? Am 'alallahi taftarun. Atau kalian hanya membuat kedustaan atas nama Allah? Nah, jelas ini nggak perlu dijawab karena sudah jelas itu pasti tanpa dasar, sehingga berarti membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Tidak sampai di sini mereka mengatakan. Maka pada ayat 139 Allah katakan, wa qalu, dan mereka juga berkata, ma fi butuni hadhil an'am, apa yang ada pada perut-perut ternak ini, khalisatun lidzukurina, itu murni, itu khusus untuk cowok-cowok atau laki-laki di antara kami. Wa muharramun, dan diharamkan ala azwajina, untuk istri-istri kami. Tetapi wa in yakun maitatan, kalau dia itu keluar dalam keadaan mayit, ya bangkai, fahum fihi syuraka, maka mereka itu berserikat di dalam memakannya, yaitu laki perempuan sama-sama memakannya. Nah, ini adalah hukum yang lain yang dibuat oleh orang-orang kafir. Mereka kalau punya syatun, punya kambing, maka kambing itu dilihat apakah dia melahirkan jantan atau melahirkan betina. Kalau melahirkan jantan, maka mereka sembelih. Tetapi dagingnya tidak boleh dimakan kecuali yang laki-laki saja. Kenapa? Ini jantan. Kalau yang lahir adalah betina, maka mereka tidak menyembelih dan tidak menyentuh sama sekali.
dibiarkan dewasa. Karena nanti kalau betina bisa bunting lagi. Kalau ternyata yang lahir itu adalah mati, bangkai, maka mereka makan semuanya. Jadi kalau bangkai malah dimakan. Tapi kalau betina tidak disembelih. Kalau jantan khusus untuk yang laki-laki. Ini menetapkan seperti ini apakah ada dasarnya? Tidak ada. Makanya Allah mengatakan saya juzihim wasfahum. Allah akan membalas pensifatan mereka tersebut. Innahu hakimun alim. Sesungguhnya Allah maha bijaksana, maha mengetahui. Yang dimaksud pensifatan adalah kedustaan tersebut. Jadi mereka mengatakan ini khusus laki-laki yang boleh makan. Ini khusus untuk laki-laki dan perempuan. Nah, seperti ini adalah ucapan dusta yang mereka buat-buat atas nama Allah. Ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 140. Qad khasira, sungguh telah rugi alladzina, orang-orang yang qatalu, mereka membunuh, auladahum, anak-anak mereka, safahan, karena kebodohan, bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Wa harramu, dan mereka mengharamkan ma razaqahumullah, apa yang Allah rizkikan kepada mereka, iftira'an 'ala Allah, karena membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Qad dallu, sungguh mereka telah sesat, wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi Allah tegaskan bahwa yang membunuh anaknya sendiri itu sudah rugi. Kata Ibnu Katsir, rugi dua kali. Rugi dunia dan rugi akhirat. Rugi dunia karena kehilangan anak. Semestinya punya anak, gara-gara dia bunuh, akhirnya tidak punya anak. Nah, ini rugi. Orang kalau punya anak, apalagi anaknya banyak, apalagi bisa membantu orang tuanya, ini satu keberuntungan yang besar. Tetapi kalau tidak punya anak, atau punya anak tetapi tidak bisa membantunya, maka ini termasuk satu kerugian. Nah, karena itu Allah katakan sungguh rugi, yaitu rugi dunia dan akhirat. Kalau akhirat jelas, ruginya orang membunuh anak adalah pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena membunuh itu adalah dosa terbesar setelah syirik. Jadi dosa bertingkat-tingkat. Yang terbesar adalah syirik, di bawahnya adalah membunuh. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Furqan, Allah urutkan syirik, membunuh, zina. Nah, maka membunuh adalah dosa terbesar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata qatalu boleh dibaca qatalu, dan itu lebih bagus. Kenapa? Karena kalau dibaca qatalu, taknya ditasydid, maka artinya adalah membunuh berkali-kali, membunuh berulang-ulang. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mau bayi laki-laki, mau bayi perempuan, semuanya mereka bunuh. Kalau bayi perempuan dibunuh gara-gara khasyatal ar, karena malu kalau dikatakan anakmu cewek. Jadi mereka anggap ayat kalau punya anak kok cewek, maka langsung dikubur hidup-hidup. Mereka membunuh anak-anak cowok ada dua sebab. Ada kalanya karena khawatir menjadi miskin, ada kalanya karena sudah miskin. Jadi yang sudah miskin, kalau punya anak laki-laki tambah anak, maka dibunuh. Atau kaya tetapi khawatir miskin, anaknya juga dibunuh. Nah, seperti ini kata Allah, safahan, bodoh seperti itu. Kenapa disebut bodoh? Karena berarti meyakini bahwasanya Allah menetapkan lahirnya seorang anak tanpa diberi rezeki oleh Allah. Nah, ini satu kebodohan. Yang benar adalah setiap ada makhluk yang lahir, Allah sudah tetapkan untuknya rizkinya. Bayi ketika masih berada dalam perut ibunya sebagai janin, itu sudah Allah tetapkan. Takdirmu adalah begini, nanti kamu beramal begini, usia kamu begini, rizkimu sekian. Nah, sudah ada ketetapannya. Sehingga masing-masing manusia lahir membawa rizki masing-masing, sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tegaskan bahwasanya mereka mengharamkan apa yang sudah diberikan rezeki oleh Allah kepada mereka. Artinya sebenarnya halal tetapi malah mereka haramkan. Dan dari sini kita ketahui bahwa segala yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini sebenarnya diberikan untuk manusia. Maka hukum asalnya adalah halal. Jadi para ulama mengatakan al-aslu fil asya'i al-hillu. Hukum asal segala sesuatu di atas muka bumi adalah halal. Kalau mau mengatakan haram, maka harus ada dasar dalilnya.
Quran mengatakan haram, baru kita katakan haram. Hadis mengatakan haram, baru kita katakan haram. Tapi kalau tidak ada dasarnya mengatakan haram, jangan sekali-kali mengatakan haram. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 29, menguatkan ayat ini, Allah mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Maka semua yang ada di bumi, hukum asalnya halal, karena diciptakan oleh Allah untuk manusia. Selama tidak ada dalil haramnya, silahkan dimakan. Musim hujan ada laron. Nah, ada nggak dalil haramnya laron? Dicari di Quran, nggak ada, kata para ulama. Dicari di hadis, nggak ada, kata para ulama. Ya sudah, berarti halal, selesai. Meskipun saya jujur, laron itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menganggapnya sebagai khaba'ith, sehingga masuk dalam ayat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Ada yang menganggapnya sebagai afa anhu, termasuk yang dimaafkan oleh Allah karena tidak ada dalil haramnya, berarti halal. Maka ringkasnya, kalau tidak ada dasar dalil haramnya, berarti asalnya adalah apa? Halal. Ayat 141. Wahwa, dan dialah alladzi dzat yang ansha'a, menciptakan atau menumbuhkan jannatin, kebun-kebun, ma'rusyatin, yang diberi atap atau yang dibuat sebagai atap, wa ghairu ma'rusyatin, dan yang tidak dibuat sebagai atap. Yang dimaksud di sini adalah pohon anggur. Ada pohon anggur yang rambatannya itu dibiarkan, jadi merambat kemana-mana tanpa aturan. Nah, itu berarti ghairu ma'rusyat. Tapi ada pohon anggur yang dibuat rambatannya itu rapi, sehingga dibuatkan atap, sehingga merambat pada kayu yang sudah disiapkan, sehingga menjadi atap. Nah, maka ada yang ma'rusyat, dibuat atap untuknya, ada yang ghairu ma'rusyat, yang dibiarkan tumbuh sendiri tanpa apa? Aturan. Nah, semuanya itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nakhla, dan pohon kurma, waz zar'a, dan tanaman, mukhtalifan, yang beraneka ragam, ukluhu, rasanya, waz zaituna, dan pohon zaitun, war rumana, dan delima, mutasyabihan, yang serupa, wa ghairu mutasyabih, dan yang tidak serupa. Apa maksudnya serupa dan tidak serupa? Maksudnya serupa dari sisi tampilannya, tetapi tidak serupa dari sisi rasanya. Jadi buah delima kadang-kadang kita temukan begitu. Bentuknya sama persis, tapi delima Arab dengan delima Indonesia rasanya beda. Delima Indonesia cenderung kecut. Delima Arab, konon, saya belum pernah merasakan, cenderungnya manis. Bentuknya padahal sama, tetapi rasanya berbeda. Nah, ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah sebutkan beberapa macam tanaman. Yang pertama setelah anggur adalah kurma. Kenapa disebutkan kurma? Kurma adalah pohon yang manfaatnya sangat banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matsalul mu'min, matsalun nakhlah." Orang beriman itu perumpamaannya seperti pohon kurma. Kenapa? Ma akhadta minha min syai' nafa'. Apapun yang kita ambil dari pohon kurma itu bisa bermanfaat. Daunnya bisa bermanfaat, batangnya bermanfaat, akarnya bermanfaat, bunganya bermanfaat, buahnya bermanfaat, bijinya, biji kurma bermanfaat. Jadi semua anggota pohon kurma ini nggak ada yang tidak diambil manfaatnya, semuanya bisa dimanfaatkan. Nah, karena itu pohon kurma disebutkan secara khusus oleh Allah karena punya fadilah yang sangat-sangat banyak. Kemudian di sini Allah sebutkan mukhtalifan ukluh, tanaman berbeda-beda rasanya. Padahal airnya cuma satu, air hujan. Tapi dari air yang satu muncul beraneka ragam rasa. Dari air yang satu muncul beraneka ragam warna. Dari air yang satu muncul beraneka ragam bentuk. Nah, ini tanda kekuasaan Allah. Hal itu disebutkan pada surat Ar-Ra'd ayat 4. Yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukl. Diberi siraman air dengan satu macam air, tetapi kami lebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain dalam hal rasa. Yang satunya manis, yang satunya kurang manis, yang satunya kecut, yang satunya pahit. Nah, beda-beda seperti ini. Padahal airnya satu. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pohon zaitun disebutkan secara khusus oleh Allah karena banyak fadilah.
Rasulullah bersabda, "Kuluz zaita waddahinu bih." Makanlah zaitun dan berminyaklah dengan minyak zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakah. Karena zaitun berasal dari pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian Allah mengatakan, "Kulu min thumurihi." Makanlah dari buah-buahannya. Idza asmara, apabila telah berbuah. Tetapi jangan lupa wa'atu, dan berikanlah haqqahu, haknya atau kewajibannya, yaitu zakat, yauma hasadih, pada hari panennya. Jadi orang yang mendapatkan rezeki dari Allah, memanen tanaman-tanamannya, disuruh oleh Allah untuk tidak lupa memberikan zakatnya, supaya hartanya diberkahi oleh Allah. Dan ini kita bisa terapkan untuk semua harta kita, meskipun harta yang tidak mencapai nisab zakat. Misalnya kita kerja di suatu tempat, kemudian gajian di akhir bulan. Nah, gajian di akhir bulan atau di akhir pekan, itu paling bagus sebagiannya kita ambil untuk kita sedekahkan. Lebih bagus daripada semuanya dihabiskan. Misalnya akhir bulan berapa gajinya? 2 juta. Apakah cukup hidup dengan 1.900.000? Cukup. Nah, berarti yang 100.000 disedekahkan. Misalnya begitu. Berarti sudah sedekah berapa itu? Ya, 5%-nya berarti. 100.000 dari 2 juta. Nah, ini sesuatu yang baik. Atau sedekah 10%-nya. Atau sedekah 15%-nya. Macam-macam orang sedekah. Ada yang sedekahnya itu 1/3 dari hasil, karena memang hasilnya banyak. Ada orang cerita kepada saya buka warung makan di mana-mana, hasilnya setiap bulan sekitar 1 miliar. Nah, sedekah saya adalah 1/3 dari hasil. 1 miliar berarti kan 1.000 juta itu. Nah, berarti sekitar 300 juta sedekahnya. Alhamdulillah, ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata haqqahu, kewajibannya. Ini ada yang mengartikan bukan zakat, tetapi adalah kewajiban yang lain selain zakat. Yaitu kalau kita manen, kemudian ada orang-orang datang ke situ, orang-orang miskin misalnya, nah dikasih. Jangan sampai mereka hanya ngiler melihat saja. Kita punya pohon mangga misalnya, nah, pas pohon mangganya panen. Jangan sampai orang-orang yang datang ke situ hanya melihat tanpa dapat jatah. Itulah yang dimaksud apa? Haqqahu menurut sebagian ulama tafsir yang lain. Tapi pendapat yang paling terkenal, haqqahu ini zakat. Adapun zakat, maka tidak semua tanaman ada zakatnya. Yang ada zakatnya dari buah-buahan ada 2, yaitu korma sama anggur. Adapun yang dari biji-bijian, maka adalah biji-bijian yang menjadi makanan pokok. Selain itu, tidak ada zakatnya. Nah, maka untuk selain yang tidak ada zakatnya ini, untuk selain yang ada zakatnya ini, maka silahkan diberikan haknya, yaitu memberikan atau membagi-bagikan kepada tetangga, kepada orang-orang yang datang pada saat kita panen tersebut. Kemudian dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwa zakat tanaman itu tidak menunggu 1 tahun, tapi saat panen. Jadi misalnya 1 tahun itu panen 3 kali, berarti zakatnya juga 3 kali. Kalau sudah mencapai nisab, nisabnya berapa? 7 kintal. Jadi seorang petani panen padi, hasilnya 7 kintal, tapi tanpa kulit. Kalau masih ada kulitnya, 7 kintal belum kena nisab. Tapi kalau dikurangi kulitnya, hasilnya 7 kintal, nah itu berarti sudah mencapai nisab. Itu yang ada zakatnya. Maka dia harus mengeluarkan zakat setiap panen, tidak harus menunggu 1 tahun. Ya. Untuk 1 tahun itu adalah harta-harta yang lain seperti emas, perak, dan sebagainya. Kemudian Allah berpesan, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbul musrifin, tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Berlebihan dalam hal apa? Ada 3 tafsiran. Tafsiran pertama, jangan berlebih-lebihan dalam memberikan kepada orang. Jangan sampai panen kemudian diberikan semuanya kepada orang. Akhirnya kita malah yang miskin, nggak punya duit. Jangan begitu. Dahulukan dirimu, setelah itu keluargamu, anak istri, baru kalau ada sisa berikan kepada orang lain.
Ada tafsir yang kedua mengatakan ini maksudnya fi kulli syai', jangan berlebihan dalam segala sesuatu, apapun juga. Makan jangan berlebihan, minum jangan berlebihan, berpakaian jangan berlebihan, memberi juga jangan berlebihan. Tafsir yang ketiga, kata Ibnu Katsir, yang zahir dari susunan ayat, ini maksudnya adalah jangan berlebihan dalam makan. Demikian kata Ibnu Katsir. Karena ini bicara tentang apa? Makanan. Allah tadi kan mengatakan, kulu, silakan makan. Nah, tapi Allah berpesan, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Berarti apa? Jangan berlebihan dalam memakannya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, di sini kan Allah perintahkan dua perintah kan? Perintah pertama, makanlah. Perintah kedua, berikanlah sebagiannya atau ada kewajibannya. Nah, berarti larangan jangan berlebihan ini kembali ke dua hal tadi dong. Jangan berlebihan dalam hal makan, karena Allah tadi suruh makan. Jangan berlebihan dalam memberikan pemberian kepada orang lain. Ini juga karena diperintahkan oleh Allah. Dan tafsiran seperti ini, kalau kita kembalikan ke dua hal tadi, maka malah sesuai dengan sabda Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu. Makanlah, minumlah, sedekahlah, berpakaianlah, fi ghairi israfin wala makhilah. Yang penting jangan berlebihan dan jangan sombong. Berlebihan apa? Berlebihan dalam empat hal tadi. Makan, minum, sedekah, berpakaian. Ini semuanya disebutkan oleh Nabi empat-empatnya. Maka jangan berlebihan yaitu dalam hal empat tadi. Kapan disebut berlebihan? Seorang ulama bernama Iyas bin Muawiyah. Dia mengatakan, majawazta bihi amrullah fahuwa saraf. Segala sesuatu kalau melewati batas yang sudah ditentukan oleh Allah, itu namanya berlebihan. Misalnya, makan sudah cukup, sudah kenyang, ya. Tapi ditambah lagi, sampai sakit perut. Nah, ini berarti berlebihan. Ini melewati batas yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau batas yang dibatasi oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah mengatakan cukup beberapa suapan yang bisa menegakkan tulang kita. Nah, kalau sudah tegak tulangnya artinya sudah cukup, ya nggak usah nambah lagi. Nah, ini malah nambah sampai sakit perut, itu musrif namanya. Tapi berlebihan memang tidak hanya dalam masalah makan dan dalam masalah zakat atau sedekah. Berlebihan ada dalam segala hal. Dalam satu hadis meskipun mursal dikatakan fi kulli syai'in israf. Dalam segala sesuatu ada berlebihan. Dan Allah tidak suka berlebihan. La yuhibbul musrifin. Kemudian ayat terakhir 142. Wa minal an'ami, dan dari binatang-binatang ternak, hamulah, ada binatang hamulah, wa farsha, dan ada binatang farsha. Kenapa tidak saya terjemahkan? Karena tafsirnya berbeda-beda. Tafsir yang dipilih oleh Ibnu Katsir, hamulah itu adalah binatang yang digunakan untuk tunggangan, disebut hamulah. Dari kata-kata hamala, hamala itu memikul. Nah, binatang kalau digunakan untuk tunggangan, itu berarti memikul orang yang ada di atasnya. Adapun farsha itu adalah binatang yang digunakan untuk makan atau untuk minum. Kalau makan berarti disembelih. Kalau minum berarti diperah susunya. Nah, itu adalah farsha. Ini tafsir yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Kenapa beliau memilih tafsir ini? Karena kata beliau sesuai dengan surat Yasin ayat 72. Jadi menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Allah mengatakan وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ, kami tundukkan ternak itu untuk mereka. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ, maka di antara ternak ada yang ditunggangi. Rakub itu yang ditunggangi. Dari kata-kata rakiba, menunggang. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, dan dari ternak ada yang mereka makan. Nah, berarti ada yang dimakan, ada yang ditunggangi. Yang ditunggangi disebut hamulah, misalnya kuda. Yang dimakan disebut farsha, misalnya kambing, kerbau, sapi, dan sebagainya. Nah, kalau onta bisa hamulah, bisa farsha. Ketika dia masih muda, maka dia enak untuk dimakan, tidak alot dagingnya. Tapi ketika sudah tua, dewasa, maka cukup untuk tunggangan saja. Nah, tapi kalau sudah tua, disembelih, dimakan juga nggak ada masalah. Ada tafsiran yang lain. Hamulah itu adalah
kullu syai'in yuhmalu alaihi. Segala hewan yang dikasih muatan di atasnya. Berarti apa ini? Onta. Karena yang kuat untuk membawa muatan yang banyak adalah onta. Untuk safar, itu biasanya pakai onta. Saya pernah bertanya kepada seseorang, nenek sudah tua, waktu itu haji katanya naik onta. Dari Indonesia pakai kapal. Nah, kemudian sampai di sana disiapkan katanya onta. Karena belum ada bis waktu itu. Nggak tahu tahun berapa. Maka saya tanya, bagaimana tunggangan ontanya? Nah, masing-masing dikasih 2 onta. 1 onta untuk dinaiki, 1 onta untuk bawa barang-barang. Nanti istirahatnya adalah pada siang hari karena panas. Nanti kalau malam hari, lakukan perjalanan lagi. Dari Madinah ke Mekah, itu perjalanan dengan onta sekitar 7 hari berturut-turut. Jadi 1 pekan, Pak. Nah, berbeda jangan sekarang pakai bis 7 jam, 9 jam sudah selesai. Nah, maka 1 hari dulu seperti apa? 1 jam sekarang. Masya Allah. Ini nikmat dari Allah kepada kita-kita umat yang akhir ini. Dulu-dulu orang-orang tua kita susah untuk melakukan haji. Perjalanan harus kapal, ini 6 bulan mungkin. Kemudian perjalanannya di Mekah, Madinah ini juga berhari-hari. Adapun farsha menurut tafsiran yang kedua adalah kambing. Ya. Maka lebih khusus lagi, lebih sedikit karena hanya kambing saja untuk tafsiran yang kedua ini. Kemudian Allah mengatakan kulu makanlah mimma razaqakumullah, dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Tapi ingat, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Disuruh makan dan dilarang mengikuti langkah setan. Apa maksudnya? Termasuk mengikuti langkah setan adalah mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka kalau kita makan babi, ini sama dengan mengikuti langkah setan. Ini bukan termasuk mengamalkan ayat ini, yaitu makanlah rezeki Allah. Enggak termasuk itu. Karena yang dimaksud makanlah rezeki Allah adalah makanlah rezeki Allah yang halal. Makanya di sini Allah katakan kulu mimma, ya. Makanlah sebagian apa yang Allah rezekikan. Karena halal maupun haram itu disebut rezeki. Babi itu rezeki. Sapi itu juga ada rezeki. Tapi babi adalah rezeki yang diharamkan. Sementara sapi adalah rezeki yang dihalalkan. Riba itu rezeki, tetapi rezeki yang haram. Jual beli itu rezeki, tapi rezeki yang halal. Meskipun ada perselisihan pendapat di antara para ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan yang namanya rezeki itu adalah yang halal tok, yang haram tidak disebut rezeki. Tapi para ulama yang sangat banyak membantah pendapat tersebut. Mereka katakan rizki artinya pemberian, pemberian itu bisa halal, bisa haram. Tapi Allah sudah ngasih jalur, ngasih aturan. Yang ini haram, jangan diambil. Yang ini halal, silahkan diambil. Semuanya disebut rizki. Tetapi apa? Disuruh ngambil rizki yang halal saja. Makanya Allah katakan, jangan ikuti langkah setan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk mengikuti langkah setan adalah kalau kita makan dengan cara seperti caranya setan. Setan makan tangan kiri, kita makan tangan kiri. Ini mengikuti langkah setan, nggak boleh. Setan minum tangan kiri, kita minum dengan tangan kiri. Ini mengikuti langkah setan, tidak boleh. Rasulullah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inda akala ahadukum ta'aman falyakul biyamini." Seseorang kalau makan hendaklah makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Kalau minum hendaklah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Karena setan makan dengan tangan kiri, wa yashrabu bishimali, juga minum dengan tangan kiri. Kemudian Allah mengatakan innahu, sesungguhnya setan lakum, bagi kalian, aduwwun mubin, sungguh musuh yang nyata. Nah, kalau musuh mestinya diperlakukan sebagai musuh, jangan diikuti. Kalau mengikuti berarti kita menjadikannya sebagai teman atau rekan. Makanya pada ayat yang lain Allah berpesan, yaitu pada surah Fatir ayat 6. Fattakhiduhu aduwa, setan adalah musuh, maka jadikanlah sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, karena dia mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka. Jadi kalau kita ngikuti keinginan setan, taat dengan keinginan setan, yaitu dengan melakukan maksiat-maksiat, maka kita akan dihantarkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik.
Allah juga mengatakan pada surat Al-Kahfi ayat 50, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian menjadikan setan dan keturunannya sebagai wali-wali pengurus selain saya, padahal mereka adalah musuh kalian? Bi'salil zalimina badala. Betapa jelek setan itu sebagai ganti bagi orang-orang zalim. Maksudnya orang-orang zalim mereka tidak mau mentaati Allah, malah mentaati setan. Nah, itu ganti yang jelek. Mestinya taat kepada Allah akan dapat keberuntungan, tapi malah dibalik taat kepada setan, ini pasti akan celaka dan binasa. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ringkasnya dari ayat-ayat yang kita pelajari ini tadi adalah bahwa pertama, semua yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi pada asalnya adalah halal karena memang disiapkan untuk kita manusia. Yang kedua, kita mengharamkan pada barang-barang yang diharamkan saja oleh Allah dan Rasul. Yang tidak, maka jangan sekali-kali diharamkan, karena berarti meniru langkahnya orang-orang kafir. Yang ketiga, kita dipersilahkan untuk memakan rizki-rizki yang diberikan oleh Allah, tapi yang halal. Dan kita dilarang dua hal. Pertama, dilarang berlebihan. Yang kedua, dilarang mengikuti setan. Inilah ringkasan pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat-ayat yang kita pelajari pada halaman ini. Insyaallah halaman berikutnya, halaman 147, kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan.